malam, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan motivasi dan inspirasi dari Infinity Ministry yang berjudul yaitu Missio Dei, yang saya ambil dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saudku, ini aku, utuslah aku. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai hamba Tuhan yaitu Missio Dei, yaitu utusan Allah. Kita ini adalah utusan Allah, ya, atau misinya Allah, ya. Kita sebagai utusan Allah harus siap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di sini Yesaya ini diutus bukan di daerah yang terang, di daerah yang gelap. Jadi saya pun juga demikian. Saya artikan yaitu saya diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada dunia yang gelap ini, bukan di daerah yang terang. Ya. Karena banyak orang mengajarkan kita di daerah yang terang, harus mengajarkan orang yang terang. Kalau saya tidak. Karena pada demikian, kita contoh seperti Yesaya. Kalau kita baca dalam kitab Yesaya, bahwa Yesaya diutus kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang keras kepala. Bahkan Tuhan berkata demikian, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Apakah itu terang? Gelap. Tuhan Yesus pun juga demikian. Tuhan Yesus menempatkan kita yaitu di atas gunung, bukan di lembah-lembah. Jadi artinya kita harus jadi terang. Nah, supaya apa? Terang itu ada dalam dunia ini. Maka saat ini saya beri tema yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kita diutus itu bukan apa-apa, yaitu untuk mencari jiwa-jiwa. Bukan seenaknya, maksudnya apa-apa itu seenaknya. Oh, saya duduk manis, tidak, hanya menyampaikan firman Tuhan, tidak. Kita diutus yaitu untuk menggembalakan domba-domba. Tadi juga demikian. Yesaya juga demikian, diutus Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa yang tersesat. Saya pun juga demikian. Makanya mari kita buka yaitu dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 18. Saya tidak akan baca semua. Pasti saudara semua atau bapak ibu saudara semua tahu apa pelajarannya itu tentang gembalakanlah domba-dombaku. Makanya saya beri tema ini supaya apa? Kita tahu. Seringkali hamba Tuhan kalau ditanya orang, berapa jiwa? Berapa jemaatmu? Segini-segini. Nah, banyak yang demikian. Tetapi kalau saya tidak. Saya pernah ditanya seorang hamba Tuhan maupun orang-orang lain, berapa jemaat Bapak? Saya tidak punya jemaat. Nah, pasti sudah heran. Karena apa? Jemaat itu adalah milik Tuhan. Saya hanya pelayannya. Bu, jadi domba-domba itu milik Tuhan, bukan milik saya. Maka di sini jelas bahwa Tuhan berkata kepada Simon Petrus sampai 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, berarti artinya apa? Domba-domba itu milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi mari kita sebagai hamba Tuhan harus berani berterus terang kepada jemaat bahwa saudara adalah milik Tuhan. Saya hanya menggembalakan saudara. Jadi mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita siap melayani Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.